Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kedai Jajar Rasa YouTube channel. Kali ini kita sudah ada di Cinepolis lagi nih ya, Cinepolis Depok Town Square. Kita menonton The Miracle in Cell nomor 7 second yang kedua. Jadi lanjutannya ya. Oke, Cinepolis. Jelasnya ya. Udah ya. Langsung beli tiket dulu. Ini yang online. Miracle Cell in 7. Dua. Oke, kita langsung beli tiketnya ya. Oh, masih lumayan kosong. Jakarta atau hotel? Ini Cinema 1 ya, Pak ya? Iya. J. Ya, J aja nggak apa-apa deh. Jakarta aja 10-11. J. Ya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Biar nggak ngeliat orang lain. Oke, ini menu-menu lainnya nih. Iya mah, baru buat makan nasi kenyang. Oh ini nih, banyak cemilan jajanan juga. Oke, tiketnya udah kita beli ya, nanti kita lanjut lagi pas mau masuk studio ya. The Miracle in Cell nomor 7 yang second. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Oh, tiketnya dulu deh, saya lama. Oke guys, jadi kita udah dapat nih ya tiket nonton film second Miracle in Cell nomor 7 nih. Boleh subscribe Kedai Jajar Rasa YouTube channel sebelum kita masuk ke studio untuk nonton filmnya. Terima kasih. Ini tiket Miracle in Cell nomor 7 yang second. Kita satu berarti itu terutama dia. Oke guys, jadi udah dibuka nih Cinema 1. Kita mau nonton film Miracle in Cell nomor 7 ya. Kasih kan? Itu gratis. Kita situ. Oke, ini studio 1 nih ya, jadi yang paling besar ya. Iya kayaknya. Sepuluh 11 kan? Oke, 10-11 kita vaksinnya. Tadi baru buka jadi belum ada. Oke. Kita nonton dulu, nanti kita review deh film Miracle in Cell nomor 7 second. 2,5 jam bisa pertama. Oke ya, mantap. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Oke, ini jadi tetap pengen ngemil, ditahan-tahan dari tadi, akhirnya beli juga. Loh, kita masih kenyang banget sama bawa ini cemilan. Adalah 2,5 jam. Iya sih, belum 2,5 jam. Ini jadi ini. Cemilan tambahan. 30 menit main di luar. Kita nonton nanti. Miracle Cell nomor 7. Oh, pas banget nih. Kemajuan teknologi telah memudahkan. Dan kita udah selesai nonton film second Miracle in Cell nomor 7. Jadi ini kali kedua, itu lanjutan film dari remake ya, yang asalnya kan film Korea nih, Miracle in Cell nomor 7. Pemerannya tuh ada si, kalau pemeran utamanya si siapa sih namanya? Vino Sebastian. Kalau istrinya si Marcel lah. Marsha Timothy. Terus kalau yang timnya di Silent Witch ada Indo Warkop,
Rigen, terus si Tora, Indra Indra Jegel. Jegel, sama satu lagi Rian siapa tuh? Romano. Rian Romano. Gengangannya terus ada si ini juga. Coba lanjut si kapal sipirnya. Dennis Marco. Dennis Margo, terus ada si Coki juga. Itu pemeran utamanya lah ya. Jadi kita emang karena lanjutan ini dari yang semenjak di episode terakhir itu kan, kalau si Pak Dodonya emang udah dihukum mati gitu ya. Terus di sebelumnya juga anaknya juga dimanja lagi. Tapi intinya di sini ternyata kita nggak tahu juga kalau ternyata kematian atau hukuman matinya yang udah dilaksanain ke Pak Dodo ternyata belum dikasih tahu ke anaknya. Jadi dia baru mulai pokoknya langsung adegan di dalam sel nomor 7-nya gitu kan. Jadi udah gimana tadi tuh? Ulang tahun. Ulang tahun, oh ya ulang tahun sih ke-10 ya. Ulang tahun Ika. Cuma di situ udah nggak ada si Pak Dodonya ceritanya. Kalau bagi mereka tuh versinya nggak diceritain ke si Ika atau si Kartika kalau bapaknya udah nggak ada, dan ceritanya kayak dipindahin rutan atau ya gitu kan, pindah tempat lagi gitu, tempat penahanan si. Kayak dia ulang tahun langsung makan kue lah tuh dibagi-bagi kan, bagi-bagi si semua kebagian sama si Pak Agus yang di depan ya. Itu dapat surat pokoknya si Ika itu surat dari Pak Yang Dodo. 10 Ya ya. udah pokoknya itu di situ istilahnya ditekanin lah si Ikanya tuh dan dia suatu saat nanti ketemu lah kalau sama Bapak Dodo nanti kalau hukuman udah selesai. Ya. Dia taunya kayaknya gitu ya. Di film ini diceritainnya ceritanya awal-awalnya tuh dia taunya Pak Dodonya dipindahin. Iya, dipindahin ke tempat, dihukum tempat lain lagi. Dan ini yang kekocakan pertama terjadi ketika akhirnya si Ika atau Kartika ngeluarin buku dari sekolahnya, ya kan ada naik kelas gitu ceritanya kan. Apa namanya, dapat guru dari guru barunya Bu Popi namanya, tentang animal zoo gitu lah ya apa ya. Animal zoo gitu lah pokoknya Kayak tentang kebun binatang. Terus mereka ada binatang-binatang di situnya. dijatah-jatahin di situ. Pokoknya adegan tolol yang pertama lah gitu. Kalau dijatah-jatahin si Rigen pertama jadi buaya langsung ditunjuk tuh sama si Ika. Bukan si Rigen siapa? Jegel langsung ditunjuk tuh jadi buaya pertama. Terus kedua langsung ke Rigen itu ayam. Ayam, terus si Tora jadi Badak. Rino tuh badak. Iya badak. Terus itu jadi gajah, si Rigen jadi babi. Pada Indro jadi gajah ya, terus si Rigen jadi babi udah di sini tuh. Nah, kata si Anu ganti lagi tuh kata nggak si ada, Jegel ya. nggak ada lagi. Jegel. Bahkan hewan lain pun nggak mau digantiin lu. Gen katanya namanya siapa tuh? Jawab Brewok. Aduh konyol gitu. Udah terus lanjut kemana? Lupa ya kayaknya karena agak-agak sedih. Pokoknya langsung tentang gitu ngeliatin sih. ke ini sih ada petugas apa namanya baru lah dari Kementerian Pusat. Ya nih, ini ada obrak-abrik di situ lah. Yang lihat apa namanya ketidakbecusan Pak Ketua Sipir ya. Ya katanya bisa masukin anak ke dalam sel gitu dengan kan. resiko mental anaknya bakal rusak lah gitu ceritanya. Pokoknya dia emang jatuhnya untuk menggulingkan posisi si Pak Hendro atau si Densu ya kayak gitu. Keren sih si Aco ya. Aco tuh ini Aco. Keren banget. Jadi kayak orang-orang so tegas gimana sih yang gila hormat gitu, gitulah. Pokoknya ya, yang kayak gitu lah. Pokoknya langsung dan ada. di film itu, ini dia juga berjuangnya inspeksi. sendirian loh di itu cuma. Tadi saya juga ngomong sama istri kan, kalau misalkan di bocah dikasih bawahan satu aja yang loyal sama dia gitu, masih ada perjuangan gitu. Tapi Sendirian dia. kuat tapi karakternya kuat banget. Soalnya lawan semuanya. Ngeselinnya dapat. Versus the world gitu kayak dia lawan semua orang gitu, tapi keren banget dia kuat banget gitu. Langsung inspeksi itu kan, udah saya mau lihat mana selnya, sel nomor 7 itu apa sih yang kalian banggakan itu, katanya kan kalau dalihnya mereka dengan adanya Kartika masuk ke sel itu, nah napi-napi yang ada di situ di sel nomor 7 itu jadi pada kompak gitu loh semuanya gitu. Ini dan inspeksi yang pertama ini kejadiannya tuh mereka lagi ngerayain ulang tahun di sel nomor 7, masih ada si Ika, masih jagonya. Sedangkan itu yang diinspeksi sama semuanya kan, atau lagi cari-cari kesahan sama si ya lah ya pokoknya. Tadi pas inspeksinya terus ya gitulah ada. Kayaknya lolos lah gitu ya, berhasil ngeluarin si Ika. Ada lucunya, ada ininya juga. Terus lanjut lagi kemana? Terus ke rumahnya si Densu. Oh iya. Rumahnya Densu sama istrinya kan si Kartika jadi istilahnya tinggalnya sama si Hendro itu kan, atau si Densu sama istrinya tuh sekolah. Terus ya diliatin di sekolahnya. Nah sekolahnya si Kartika itu diliatin punya teman namanya Barak ya. Iya. Jadi dia anak apa namanya ya, pakai handicap. Pokoknya kayak lumpuh gitu. Tapi dia kayaknya anak apa namanya ya? Pokoknya mobilnya plat merah gitu. Plat merah terus ada ajudannya dia tiap hari tuh diantar gitu. Dikasih shoot juga sih istilahnya. Densu kan pas lagi jemput si apa namanya si pokoknya liatin mobilnya Lexus terus sama plat merah lah istilahnya siapin buat plot siapa nanti nih gitu kan istilahnya kan, anak siapa temennya si Ika. Kalau saya awalnya nyangkanya dulu awalnya itu si Barak ini kayaknya anaknya Aco di jajangan gitu kita pikirnya. Iya. Tapi si Barak ini bestie banget sama si Ika, pokoknya bestian banget lah. Sebelah ya kemana ya? Iya, tadi pokoknya ceritanya, makanya tadi saya juga kompleks itu bukan ceritanya, tapi kayak tempat syutingnya nggak terlalu ramai sih, cuma di sel, di rumah bapaknya di sekolah, sama di rumah dulu yang awal kan. Tentang agak maju mundur soalnya terus diceritain. Ini si Ika sama si Pak Densu ke rumah yang lama, kontrakan mereka yang lama. Kajakin. Terus sama katanya kata Bu yang Ibu
tetangganya mereka ya Bu Antik ya. Oh, setelah kejadian terakhir ternyata kampungnya mereka tuh dihancurin gitu kan. Digusur. Nah, Bu Antik itu ya, pakai menyelamatkan barang-barangnya si Ika sama si Dodo. Ini barangkali ada barang-barang kamu yang pengen kamu bisa manin atau dibawa lagi. Nyatanya itu nemu diary ibunya ya, Ibu Wi. Iya. Nah, Jadi kayak flashback gitu. Flashback semua yang dituliskan nama Bu Wi gitu. Nah, ternyata dulu Bu Wi itu ini kan emang dia tulisan ya, dia juga kadang-kadang maju mundurnya itu banget gitu. Di cerita ini jadi si Ika nyeritain lewat ke si Japra. Iya. Pak Forman, Iya. Forman sih. Oh iya. Pada intro. Oh, kalau nyeritain ibunya ternyata ibunya dulu juga. Gantian gitu ceritanya. Si ibunya tuh ternyata dulu tuh udah nikah gitu pas jadi kerja di tempatnya si Dodo sama teman-temannya panti asuhan. Jadi udah nikah, terus pertama kali ketemu Dodo juga di situ gitu kan. Misalnya kecelakaan, suaminya si istrinya tuh meninggal. Akhirnya si itu jadi janda, terus akhirnya lama-lama karena satu tempat sama si Dodo, dia ngeliat sisi baiknya si Dodo lah gitu. Dodo itu jadi ya waktu itu suatu hari itu dia gambar lukisan kayak dua orang. Ya yang itu dia bilang itu siapa? Katanya ini Ibu Wi, katanya ini sebelahnya siapa? Itu Ibu Dodo, katanya Ibu Wi ingat kalau ketika ketemu lihat Ibu Wi, Wi. Dodo ikut Ibu Dodo. Ibu kandungnya maksudnya, iya. Baik katanya. Terus Ibu Dodo kenapa nggak tahu udah jauh? Kayaknya nggak tahu ya dari cerita ini kayaknya ditinggal tadi tinggal meninggal ya. Iya. Iya, makanya dia tinggal. Kalau versi jahatnya gini aja, kalau versi baiknya ditinggalkan karena meninggal, versi jahatnya dia ditinggal karena si Dodo agak punya ini kan autis gitu kan. Tapi kalau dari selama Dodo ceritain nggak pernah sedih dan nggak pernah kayak sakit hati, berarti kayaknya meninggal sih. Soalnya masih dalam penyayangan si Dodo lagi, itu nggak pernah kecewa. Kayaknya sih meninggal. Bilangnya baik soalnya. Baik terus. Apa itu kan sebenarnya nama Ika juga, Kartika itu ternyata nama ibunya si Dodo, dan neneknya si Ika jadinya itu nama aslinya gitu. Udahlah. Terus akhirnya yang di kasus jadi tentang Dinsos kan. Jadi dari perkara yang si Densu ini kan bukan anaknya dia lah gitu ya. Terus Densu sama istrinya ngelakuin kebohongan sama si Dodo gitu. Masih kan dia itu akhirnya yakin tuh si istrinya yaudah deh kayaknya aku udah siap deh jadi ibunya si Ika kan. Nah akhirnya mereka apply tuh jadi awal-awal kesalahan adopted parent ya. Maksudnya adopted jadi full adopted biasanya. Iya, pokoknya bisa si Ika totally jadi anak kandung lah jadinya. Jadi gitu. tadi filmnya itu, jadi ada teksnya di bawah itu jadi agak lumayan ganggu ya kalau menurut saya. Kalau saya. Jadi karena dia bahasa Korea sama bahasa Inggris. Nah, saya jadi ngeliatin ke Koreanya itu, nyambung-nyambungin Hangulnya itu sama itu iya. Agak ngerti, kalau saya kan nggak ngerti. Jadinya agak ganggu sih, tapi kalau misalkan itu jadinya malah ngeliatnya ke bukan percakapan mereka tapi ke sambil belajar. Di bawahnya itu jadinya kayak gitu. Nah, jadi mereka ngajuin lah pengen jadi mengadopsi si Kartika ini gitu kan. Ngaduinnya kan berarti ke Dinsos kan. Nah, ternyata di Dinsos itu istilahnya dicekal lah. Gitu kan. Ini gimana mau jadi orang tua gitu kan, mau ngadopsi anak sedangkan dulu aja kalian lalai jadi orang tua gitu kan. Dulu kan anak yang pertamanya kan kecelakaan terus ya. Iya. Pokoknya gini deh yang singkat-singkat aja apa nih. Jadi ternyata yang kepala Dinsosnya itu si perankan nama siapa? Ayusita, dia ternyata adik kandungnya si Willy Wibisono yang dulu bapaknya melati yang anaknya disangka jadi perkosa sama Dodo, akhirnya Dodo dihukum mati itu gitu. Istilahnya malah diusahain, istilahnya nih si Willy ini jadi di kedua masih punya peran banget sih. Semuanya digagalin atau dia pengen semua keluarga si Dodo dengan semua sangkutan pautnya pakai tetap menderita juga gitu. Kalau bagaimana juga si Jelita anaknya dia nggak akan pernah bisa hidup gitu. Tetap dari keluarga Wibisono pengaruhnya masih sekuat yang pertama kan, kalau kita tahu tuh yang pertama kuat banget. Bahkan semua bukti semua ini dikuasai sama dia gitu. Si Hendro aja sampai nggak bisa ngapa-ngapain kan tetap kalah di persidangan. Ya udahlah, era dia kan nggak berbuat itu, ya udah ntar tinggal tunggu aja ya, tinggal tunggu Kartika dan diamankan. Maksudnya gimana ibu? Ya kami amankan lah daripada nanti lalai lagi bapak sama ibu. Kebohongan itu dia bagi mereka Dinsos kesalahan besar banget lah gitu. Padahal kan emang secara parenting dari semua kasusnya kalau kita lihat-lihat di itu gitu. Nunggu sampai siap mental baru dikasih tahu kebenarannya gitu kan, semuanya rata-rata anak-anak adopsi itu kayak gitu. Cuma di sini kayak di-push ngasih kebohongan itu kesalahan besar lagi dan nggak bisa di. Oh iya ya, jadi pas yang sebelum yang pas kasus yang pertama tuh si Pak Hendro jadi ceritanya disuspend dia. Diambil alih sama si Hendro. Di Hengki. Hengki oh iya. Hendro ya dia dong. Si Hendro Hengki ya sama ya. Hendro. Ya. Jadinya itu berkuasa tuh si Acok tuh si Hengki itu kan. Jadi selainnya dirumahkan dulu lah si Pak Hendro itu kan. Nah, terus selama itu pula kan berarti si Kartika kan nggak bisa main lagi ke sel itu. Terus suatu hari si Kartika minta tolong Bu Popi punya KTP enggak gitu. Untuk kunjungan ini kan penjara. Itu kan mau lanjutin itu kan. Konyolnya itu kan lagi minta KTP mau ketemu siapa? Ketemu 5 orang. Ada hubungan apa saudara? Bukan, ini semua teman sahabat saya gitu. Kagak mungkin, nggak bisa, silakan ternyata kata terbaru yang bisa kunjungin tahanan tuh cuma keluarga gitu. Kita Bapak Agus datang. Bisa usahain ya, cuman kayaknya cuma bisa 1 orang dia si Indro jadinya gitu. Udah tahu ya pas itu malah cerita itu yang apa namanya diarinya Bu Ika. Pokoknya
ceritanya. Terus dari situ nggak taunya si Hengki ngeliat mereka kayaknya udah lama, ini apa nih jam besuk jam segini besuk nggak sambil ada gitu cerita-cerita. kan. Nggak ada, malah sebenarnya nggak ada jam besuk, soalnya dia Udah ada, maksudnya udah mereka doang. malah bercerita-cerita jam-jam kayak Terus gitu. akhirnya si itu udah disuruh pergi kan, si Japri dimasukin ke ruangan isolasi, si apa namanya Kartika sama Bu Popi ikut sama si Hengki ke ruangannya, ikut kalian berdua. Nah di situ kayak dijebak itu, orang Dinsos sudah datang terus langsung ngambil Kartika gitu, langsung bilangin Pak Hendro ini ada Kartika di sini. Popi yang kesalahan udah pas jadinya. lagi dimasukin ke Dinsos, Pak maafin saya ya, udah kan. Ya, si Kartika udah dibawa ke panti asuhan jadinya, panti sosial ya. Si Hendro juga udah tahu sih sebenarnya kalau keputusannya itu udah final, karena suratnya juga udah dikirim ke istrinya gitu kan, nggak ketahuan jadinya. Udah dia tinggal si Ika tinggal di panti Panti asuhan. Terus akhirnya si Japri dan teman-temannya itu kan merasa apa ya, kangen gitu kan sama Ika, kita nggak udah lama. Dulu giliran ya. kita di sini Ika datang dengan cara ngakalin terus masuk ke ketemu kita gitu. Sekarang giliran kita nggak bisa ketemu, si Hendro juga nggak bukan bisa ngatur-ngatur gitu kan. Kita harus bikin cara nih supaya kita yang bisa ketemu sama si Ika. Ya kali lah bikin acara yang emang plotnya yang ada di awal si Ika ajarin kan langsung itu. Cuman bikin acara setelah dia kalah-kalin sama si Ayam tuh. Dia bikin suratnya. Bule. Iya, udah kayak gitu. Bikin ceritanya itu adalah mandat dari kementerian lah istilahnya. Dari Pak Anwar ada namanya. Jadi petinggi mereka tuh ada Pak Anwar yang lebih tinggi dari Hendro sama si Hendra ya. Hengki. Udah kayak gitu. Udah sih pokoknya berhasil lah acara di sekolah gitu kan. Semuanya dilatih juga. Ini siapa ini yang apa namanya? Tadinya udah curiga tuh Pak Hengki. Ini nggak mungkin nih, pasti akal-akalan kalian. Saya harus melakukan klarifikasi dari kantor pusat lah. Dia mau itu tiba-tiba ada telepon. Itu Pak, tolong diangkat dulu kata si Coki kan si Ahmad bilang. Ini ada liputan dari TV dan apa? TV dan radio. Wah, aku langsung namanya kan pengen sengaja masuk TV. Kenalan ya untuk nanya-nanya itu kegiatan ini untuk apa gitu kan, Nabi untuk bertampil di depan anak-anak gitu kan. Ya itulah memang gagasan saya. Ini juga yang kejadian konyol banget sih pas lagi latihan tuh kan. Jadi ngelatihan semua jadi semua penjara semua anggota penjara kayak dulu lagi dikumpulin di ruang di depan sel nomor 7 gitu kan. Latihan yang mimpinnya si Jegel. Konyol banget. Tapi dia impersonate Pak Hengki gitu kan. Terus suara pertama jadi monyet dulu, bukan monyet itu, sebelum monyet suara apa ya? A-I-U-E-O sebenarnya, baru itu bukan doang. yang pokoknya ngehina si Hengki doang gitu. Pertama pergi. tuh tentang suara apa dah? Oh babi, pertama babi ngorok-ngorok dulu gitu, semuanya tuh tahanan ngorok-ngorok. Terus aja itu semuanya ngomong monyet gitu kan. Terus udah pas sampai pergi lagi tuh dia tahu tuh kali diramah sama tahanan kan, pas udah mau agak jauh. Terus dia bilang lagi apa ya? Oh babi, semuanya ngomong babi. Puas banget itu ngeliatin si itu udah Hengki udah itu tuh jadi. Udah dengan berhasil lah ini ke sekolah juga, itu juga sebenarnya udah loncat-loncatan ya ke sekolah tuh tiba-tiba akhirnya berhasil ketemu gitu, bahkan diketemuin lagi si fokusnya kan emang mau ngelanjutin cerita tulisan ibunya si Indro ya, atau mau kemana dulu? Gitu. Itu kan ketemu si Indro, dia ceritain di halaman terakhir itu ngobrol di situ kan tanggal terakhir lahirnya dia 16 April tanggal lahirnya si Ika. Lah nggak ada lagi ya, nih Ika. Ternyata di situ kan emang kematian ibunya udah terus pasti kalah. Ika, tapi Ika diingat Papa cerita Ika lahir Jumat pagi katanya. Terus berlanjutlah ke scene si Vino sama Ibu Wi atau Pak Dodo sama Ibu Wita namanya bukannya Ibu. Ternyata lahirannya itu kayaknya bleeding ya. Ya udah berhasil selamat Ika. Cuman si itu juga malah yang jadi tahu mungkin udah badannya udah lemah kali ya gara-gara pendarahan itu kan. Si ibunya sendiri yang ngerasain. Ya gimana nggak pendarahan ya, orang lagi kontraksi malah dipijit-pijit. Waduh, nggak bener gue jambak itu silat kayak gitu. Gini-giniin, gue jambak itu laku gitu. Orang lagi kontraksi, ya itu bahkan di film ceritanya doang. Udah lah kayak gitu dan meninggal di situ. Hanya bikin surat lagi, surat terakhir masih kita kirim ke Pak Dodo. Bikinnya bareng sama si Indro ya. Dikasih lagi ke si Pak Hendro sih. Di situ udah tuh alhamdulillah aman ke kondisinya. Si Indro bisa masuk ke dalam panggung, jadi si Hendra nggak dicurigain lagi sama si Hengki gitu. Tadi sempet soalnya si Mas Pak Hengki hilang. Ini mana nih kurang satu, Japra mana Japra? Si Dinsosnya juga ngelihat si Ika nggak balik-balik ke kamar mandi. Si Ika ketahuan sempet sama Dinsos, cuman bukan sama si Acong, bukan sama si Hengki. Ketahuannya sama Dinsos bener. Dinsos malah jadinya cuman ngambil si Ika doang, dibilang Pak Hendra kamu bisa dipenjara gara-gara ini gitu kan. Saya maksa, ceritanya kalau udah kayak gitu kan udah nggak bisa ketemu dengan jarak berapa meter. Udah pokoknya terakhir itu dia malah pas lagi di persidangan terakhir ya. Dikasih tahu dah tuh sama si. Jadi kan sebenarnya terus si Hendro tuh kan kayaknya harus ngambil sikap deh. Akhirnya dia bawa kasus ini istilahnya ke pengadilan gitu kan. Dibawalah ke pengadilan kan. Jadi untuk meragukan istilahnya si Ika ini diasuh oleh mereka lah, jangan sama Dinsos gitu. Iya. Udah pokoknya berani lah ngajuin ke pengadilan. Panggil semua orang-orang yang istilahnya bersaksi, terus termasuk si para sipir, terus tahanan tak ada juga kan, ya Allah bagaimana ternyata di tahanan juga mereka lagi chaos jadi pada diisolasi semua. Kudeta si Hengki itu biar turun jabatannya dari
gantiin si Hendro itu kan. Soalnya selama Hendro gak ada udah chaos istilahnya di penjara. Ini juga satu kan ya, agak rancu nih kan yang katanya lagi kasus itu butuh saksi dari anggota NAPI kan. Katanya yang akhirnya diselamatin si Tora atau si siapa lah itu namanya si Tora. Tapi di pengadilan sebenarnya nggak terlalu guna juga sih itu baca. Karena hanya kalah sama omongan ternyata dia mantan penipu gitu. Udah sih kirain bakal penting gitu ya. Ternyata nggak terlalu. Bisa berkompetensi dan di sana karena dia mantan penipu gitu. Udah sih jadi kakak juga tuh. Nggak bisa. Kayaknya di pengadilan itu. Kayak buntu dia. Apalagi di situ udah istilahnya udah kuat banget si si Kartika pokoknya nggak bisa diambil sama mereka. Nah itu kan dipanggil saksi terakhir si Ika, cuman ternyata si Ika sebelum masuk ke ruang sidang udah diajak ngobrol sama si kepala dinsosnya atau si itunya. Dikasih tahu lah di situ. Ternyata Bapak Dodo udah meninggal dihukum mati karena perbuatan jahat, ya. Karena perbuatan nggak benar. Terus dia nangis. Nah, di situ di pengadilan ini si Ika akhirnya nggak mau pulang kan pertanyaannya. Ditanya sama hakim, udah dijelasin tinggal sama Pak Hendro sama Bu Linda, nggak mau. Udah di sini. Doang bilangnya. Nah di sini tuh loncatnya nggak agak-agak ya, pokoknya di sini gagal sih Hendro, tiba-tiba Sos ya langsung main ke rumah si Hendro gitu kan, bilang kalau kamu menculik ini ya si Ika di sini katanya, coba cek, ya udah cek aja kalau nggak percaya semua isi rumah gitu, ternyata nggak ada, ini Ikanya kabur. Kasian loh itu pegawai dinsosnya masih pakai baju PNS sih, malu. Kan si Hendro akhirnya pas udah mereka baru pulang, dia nggak tuh banyak si Ika bakalan balik lagi ke rumah yang lama gitu kan. Ya benar. Dia nanya Bu Antik ada nggak? Ika nggak ada Pak. Nah pas lagi nanya-nanya itu ada dengar suara mainan si Ika kan. Yang kayak mainan di real ini. Ini adik-adikan di film-film di baru nih. Dikejarlah Ika sama si Hendro yang ternyata ngejepit rel kereta gitu kan. Adegan penyelamatan gitu kan, kereta mau lewat. Dari situ. Cuman pas akhirnya dia udah diselamat itu. Lalu tim dinsos datang, jadi tadi pas lagi diselamatin nonton pada udah diminta dulu kan di sini. Nah, udah tuh saatnya tuh masuk kita ke sidang terakhir gitu. Jadi ceritanya nih kuncinya lagi pas mereka di mana? Dalam sel, si Tora tiba-tiba kan lagi main catur tuh si Rigen sama si si Cegil kan. Tiba-tiba si Tora, kalian ingat nggak di gambar ini gitu kan, pertama tuh di situ akhirnya diperankan sama si Dodo juga gitu kan, semua cerita awal sampai akhirnya di gambar terakhir ya kan, pertama si Ika mau jadi dokter, terus si Ika apa sih itu? Rumah, terus si Ika jadi dokter, terus ketiga kalau si Ika dititipin ke Pak Hendro atau Ika digambalin gitu, kalau pokoknya kalau nanti Dodo mati gitu kan, nanti udah nggak ada, Ika akan sendiri kasihan, Ika harusnya sama Pak Hendro gitu. Itu nah situ dapat ide tuh si kacamata gitu. Ini tuh sebenarnya bisa jadi bukti gitu, bukti kekuatan gitu, kalau misalkan Pak Dodonya sendiri pun udah menitipkan anak Ika sama si Pak Hendro, udah gitu sih langsung nyari kamera tuh guys. Ini kamera gitu, untuk si Pak Agus ternyata masih punya tuh kamera yang jadul gitu kan, kodak ya udah lah situ tuh barang kalian kodak, ya Allah udah ketahuan tuh kalau tahu kodak. Nah udah tuh pokoknya udah sih simpel itu, jadi ada bukti kuat langsung masuk lagi karya pengadilan. Ini Pak Hakimnya yang tua tuh udah langsung ngomong gitu kan, Ika coba kamu kenalkan gambar-gambar ini, langsung di satu yang foto si Pak Ika tuh kan, terus kedua Ika menjadi dokter, yang ketiga Ika sama Pak Hendro gitu. Di sini juga si Ika udah mulai sadar gitu, ternyata apa sih kenapa ini tuh ngomong tadi? Bilangnya sama Hakimnya, Bangga tinggal sama Pak Hendro sama Bu Linda katanya. Iya sih, memang Om Hendro sama Tante Linda bohong sama Ika, tapi Ika tahu kok mereka sayang sama Iya gitu. Terus dijelasin apa gitu, terus tiba-tiba dijelasinnya lagi udah sih gini situ di situ. Jadi Ika mau nggak tinggal sama itu? Sudah pokoknya ini balik lagi, udah selesai itu kan, pengadilannya udah dimanggil nama sini Apior itu kan. Nah, apalagi itu kejadiannya si Willy aja pergi kan sama pengacaranya, sama ajudan sasananya tuh Jim ya. Enggak, itu orang saking gedenya kita ngeliatin apa aja. Sempat diomongin kan udah gitu. Terus akhirnya ketemu sama si anak yang itu. Itu mah sebelumnya tau Iya, malah sebelumnya ya udah. Soalnya adegan itu banyak. Nah itu malah kemana? Ini keluarnya udah bahagia tuh. Si ketemu itu dulu Pak. Itu Pak itu juga di sini kan ya, si terus ini Hendro. Terperaduan nih. Jadi Hendro itu ketemu sama Bu Popi sama Barat. Iya. Marah gitu ya. Iya Pak, ini saya yang bawa. Kamu datang, iya saya yang ngajak. Oh iya Pak. Ini nih potensi yang kita tadi sangka-sangka gitu. Barat mau ketemu sama Bapak gitu. Katanya. Ini bapaknya Barat namanya Pak Anwar. Atau dia yang menterinya gitu kan. Bahkan kan saya dengar dari Barak langsung gitu cerita tentang ini, semuanya tentang kebaikan doang, nggak pernah ada mental si Ika terganggu atau apa gitu. Terus ada di belakang si Henki kan. Terus langsung ditanya Pak Hendro mau lagi untuk memimpin lapas gitu kan. Ya udah siap, udah selesai nanti. Anaknya Ika belok kiri. Si Hendro ketemu sama si Barak sama Pak Anwar sama Bu Popi itu, Ika tuh belok katanya kayak adegan ini lah adegan terakhir ya. Ada Pak Dodo. Ternyata ibu ya udah perpisahan mereka lagi. Ika harus tetap jadi anak yang baik gitu. Itulah pokoknya pesan-pesan orang tua. Ini yang kerennya nih yang pas terakhir itu kan akhirnya kan tadi awalnya dipeluk hilang ya.
Terus pas akhirnya baik lagi tuh dia tuh suka ngomong lagi kan pengen meluk si Ibu Uwi sama si Pak Dodo, akhirnya kepeluk gitu kan, yang pas terakhir banget kan, nggak taunya berubahnya jadi si Pak Hendro sama Bu Linda. Maksudnya akhirnya ya titipan Dodo sama Ibu Uwi ya, masih Pak Hendro sama udah tuh langsung ya udah kepelukan mereka gitu. Ceritanya di sini kan ya kayak ngekelirin aja gitu udahnya sama Pak Hendro, bahkan dari arwahnya mereka juga setuju kayak gitu. Udah sih di closing gitu. Panggilnya mama papa. Iya papa. Kalau kemarin kan namanya Pak Dodo sama Ibu Uwi. Pokoknya ngomong-ngomongannya si Dodo aja udah. Karena pokoknya ya happy ending, yang mana emang set story totally gitu kan, emang kadang-kadang komedinya gila gitu. Pokoknya ini sih. Langsung rating deh. Oh iya, kalau itu terakhirnya. Oh yang mana? Ada plot twist lagi. Oh iya, yang di sel itu ternyata. Ada 2 kartus tiba-tiba kok ada 2 kartus tiga. Jadi kita nih yang Nebak ya. mana? Iya. Ada di selnya Si Ika ngeluarin suara, berarti Ika kan yang sebelah kiri. Ika keluar. Ini siapa gitu? Madonna nih. Tadi saya kira tuh kalau itu anaknya salah satu. Tapi kalau yang di Indonesia nggak pernah diceritain, cuman kalau yang di Korea ya diceritain. Yang jadi Tora itu dia baru mau punya bayi. Iya, dia lupa, istrinya bahkan lupa kan. Dinamain Madonna panggilannya gitu. Kirain itu kan dari satunya itu dia si Raza. Barak ya. Jadi anak baru itu ini siapa nih? Kamu siapa ya? Kamu Kok jadi jangan. si Jengkel kecobat ini jangan Ini kok kita jadi kayak tempat penitipan anak nih bapaknya sih, jangan bapaknya ini ya katanya masalah ini. Penita daycare. Jajan bapaknya bapak rumah solo orang kementerian apa. Iya, Ibu yang nggak tahu ya itu ada pesan tersebut. Udah malah sekarang mereka aman karena anaknya itu yang main kesel dong, gila anaknya. Udah kakak ini udah happy ending di situ. Udah kayaknya jadi apa namanya? Bukan plot itu sebenarnya kayak terakhir tuh. Yang cuplikan terakhir ya saya kalau buat itu. Ekstra. Kayak gitu doang, udah sih doang. Udah setting udah. 8,5. Ya kalau saya mah sama sih 8,5, 8 atau 8,5. Memang kalau ceritanya basic sedih aja, komedinya cukup kurang gitu. Ini Cukup karena memang ini agak sedihnya aja gitu. Yang pertama tuh yang pertama. Tapi kalau ya dapat ya ketawa banget, sedih banget itu sih yang lebih kampret sebenarnya gitu kan. Lagi ya, itu juga yang sedih lumayan aktingnya si Aco malah. Jadi karakternya kuat banget sendiri ya maksudnya. Jadi saya kira tuh bakal dia punya yang istilahnya salah satu yang setia sama dia, enggak sendirian coy, ngelawan semuanya gitu dia bikin karakter. Iya, dengan karakternya dia mau jadi sutradara sih udah jadi ini juga saya udah lebih kuat gitu. Makanya dia udah punya karakter sendiri. Kalau saya tambah satu lagi Bu Popi ya. Itu nggak tahu ya beliau tuh apa kita nggak pernah ngeliat dia. Kayaknya mah artis, cuman udah biasa. Baru lihat beliau sih, tapi keren aja. Walaupun cuman kayak sepintas ya. Kalau yang sebelumnya kan itu Sheila Dara ya, kurang terlalu menonjol. Tapi kayak Bu Popi ini kuat banget karakter. Walaupun cuman kayaknya beberapa persen doang ya, beberapa scene doang ya. Pas nganterin Kartika, mengantar jemput sama yang pementasan doang. Tapi sama yang terakhir. Pokoknya kalau dari kami sih ini film worth it banget buat nonton keluarga ya. Pokoknya sedihnya dapat, terus hiburannya dapat. Pokoknya family banget lah gitu. Udah memang sesuai ini sih set story itu. Film 2,5 jam cukup memuaskan yang nonton. Nggak tahu nih ada yang digantungkan gitu lah. Oke segitu dulu. Kalau beberapa orang sih paling istilahnya bilang kalau emang aktingnya Vino agak terlalu ya. Iya kalau dari awal. Autism. Karena kalau yang di Korea nggak se ekstrim si Vino sih, kayak cuman agak lost aja gitu. Ini Mas Vino kayak hampir jadi kayak yang alien di India, kalau kagak si Kecep kayak gitu. Wah, tapi tetap sih masuk emang autis gitu kan, autism. Mungkin memang kayak mau masukin ke tidak bisa kan kalau misalkan itu kan dia tidak bisa nanggung, nggak bisa emosi ya, maksudnya kayak misalkan sedih juga dia kayak nggak bisa. Kan kalau gitu udah mau apapun emosinya kayak gitu-gitu aja gitu udah sih. Pedihnya tuh kayak yang main itu Miskan lah, itu si Sarukan itu kan walaupun sedih kayak gimana tapi dia kayak nggak bisa nangis, nggak bisa apa ya. Tapi marah-marah ya gitu doang, nggak ada ekspresi gitu. Cuman mungkin yang paling bagus itu tuh pas yang lagi buinya mau pendarahan itu, nah itu tuh baru nggak tuh match ya kalau menurut saya. Mungkin kalau yang lainnya ya mungkin gitu. Paling siapa lagi yang kalau pernah meranin yang autis ya? Oh iya. Mungkin kayaknya selama ini di Indonesia sih jarang ya belum. Kalau yang dewasa ya. Kalau yang luar negeri itu kalau kalian nonton itu yang Sean Penn, anaknya Dakota Fanning tuh dia film apa itu ya lupa. Pokoknya dia meranin jadi bapak yang autis tuh keren. Itu Sean Penn udah pemegang Oscar dia. Nah itu keren. Nah dia walaupun kayaknya nggak kelihatan nggak tahu cuma aja. Nggak disabilitas. Istilahnya ini nggak autism deh kayaknya orang ini. Tapi dia kelihatan. Ya tapi mungkin ya segitu juga udah bagus lah. Nggak yang gimana. Ini juga memang targetnya film ini Asia sih, soalnya kan tadi teksnya juga teks Korea, terus teks Inggris gitu. Emang buat siapa ya? Kalau di Korea aja nggak bikin yang kedua, kita bikin kayak gitu aja sih, udah keren. Nah makanya tadi saya kekurangannya paling itu si Pino 1, terus sama teksnya kayaknya kalau buat saya itu mengganggu. Saya jadi ngeliat itu karena jadi fokusnya malah di itu karena penasaran sama udah sering nonton Korea. Sama itu aja, oh iya Yoko gitu, lucu aja sama itu. Kalau mungkin emang karena dipersiapkan untuk itu sih kali. Ini kita di stasiun Cilebut. Udah jam berapa nih? Setengah 2. Jam
Sudah Setengah sebulan. dua. Kita boleh. Oke. Ya, ditonton ya. Ya, tonton. Bagus. Ngangkat film Indonesia. Tadi juga kita mau film-film luarnya nonton di Indonesia dulu kan. Banyak akhir tahun ini kan animasi yang betul. Moana 2, terus Mufasa sama Sonic 3. Film yang lagi ada di bioskop. Oke, thank you for watching this video. The next video lagi Jajar YouTube channel. Jangan lupa di subscribe di like video kali ini nonton bioskop film Second The Miracle Number 7 in Cell. Iya benar ya. Second. Cell number 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.